Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi nih bersama Loster Indi dan Loster Richard. wah, adik-adik, kita patut bersyukur ya adik-adik. Kita boleh berkumpul kembali ke tempat ini, boleh beribadah. Adik-adik, Loster Indi mau tanya nih adik-adik. Adik-adik pernah nggak melihat matahari itu datangnya terlambat adik-adik? Pasti kan nggak pernah ya adik-adik. Terus waktu terbenam itu pasti bakalan tepat waktu ya adik-adik. Terus adik-adik pernah nggak pergi ke luar, ke liburan, kemanapun itu pernah nggak dengar suara burung-burung berkicau? Pasti denger ya lo, Iya. Nggak mungkin nggak tahu lo ya. Pasti pernah. Iya. Terus habis gitu, waktu kita berlibur di taman yang sangat luas, pasti kita bawa bunga, semerbak bunga yang harum ya lo, Iya, pernah. Wah, itu semua ciptaan Tuhan ya lo, Iya, betul. Kita patut bersyukur ya adik-adik, kita masih boleh diberi waktu, boleh menghirup dan boleh bertemu sama matahari. Mari kita mau pujikan matahari bersinar terang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau pada hari ini kami boleh untuk berkumpul dan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sertai kami, kiranya ibadah ini boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Loster senang kalian mau datang beribadah, walaupun bukan ibadah tatap muka ya, tapi kalian tetap mau rajin beribadah walaupun di rumah aja adik-adik. Nah, nanti kita akan pujikan It's Good to See You Here With Me. Nanti liriknya yang It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. Nah, that you came-nya kita ganti adik-adik, kita ganti You Join Us. Ya, jangan lupa ya adik-adik. Nah, Tuhan juga senang kalau kalian ikut beribadah, tidak nonton TV atau malas-malas beribadah ya. Ayo kita pujikan It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me.
Adik-adik kita akan mengakui iman kita. Adik-adik silakan untuk bangkit berdiri, mengambil sikap yang baik. Kita mau mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Di waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik. Papa, Mama boleh membantu adik-adik untuk mentransfer uang persembahan melalui rekening gereja, atau adik-adik bisa juga menyimpan terlebih dahulu uang persembahannya. Nanti ibadah tatap muka sudah dibuka, adik-adik boleh memberikannya. Mari kita pujikan bawa persembahan. Kita mau menyerahkan persembahan kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami masih boleh dapat memberikan persembahan yang asalnya daripada Engkau Tuhan. Kami mau memberikan persembahan ini dengan sukacita. Kami memberikan bukan untuk diberkati, tapi karena kami sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Kami mau serahkan persembahan ini biar boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan belum? Adik-adik harus menyiapkan buku catatan mingguan dan Alkitabnya ya. Mari kita pujikan, ku mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicara
selamanya engkau juga. Mari puji Tuhan. Wah, lese-lese lagi nyanyi lagu Bapak Abraham ya? Iya, Lose. Nah, kalau gitu tahu nggak gimana ceritanya Bapak Abraham ini punya banyak anak? Enggak, Lose. Nah, karena belum tahu, yuk silakan duduk dan kita dengarkan bersama-sama ceritanya ya. Iya, Lose. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan, walaupun kami hanya di rumah saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kita buka Kejadian pasal 12 ayat 1. Kejadian pasal 12 ayat 1. Nah, Lose bacakan untuk kita semua ya adik-adik. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Suatu hari Tuhan Allah berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu Abraham pergi bersama Sarah istrinya dan Lot juga hamba-hambanya. Di pasal ke-15, Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberkatinya dengan keturunan yang banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Tapi coba kita lihat lagi di pasal ke-12 adik-adik. Jika nanti adik-adik baca pasal 12 ini, tidak dikatakan berapa jumlah anak Abraham dan Sarah. Jadi, apa mereka ini punya anak adik-adik? Kita coba buka ya, Kejadian pasal 16 ayat 1a. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Wah, berarti dikatakan Sarah ini tidak mempunyai anak adik-adik. Jadi, apa halangan terbesar bagi Abraham untuk mempunyai banyak keturunan? Abraham dan Sarah tidak mempunyai anak untuk meneruskan keturunannya. Kita baca lagi ya, kita kembali ke pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, saat itu Abram berusia 75 tahun ketika ia pergi atau berangkat dari Haran, adik-adik. Umur 75 tahun itu masih muda atau sudah tua? Sudah tua lah, Nah, iya adik-adik, kira-kira sudah seperti kakek dan nenek kita ya. Lalu, apakah nenek-nenek ini masih bisa melahirkan bayi adik-adik? Tidak ya adik-adik. Pada zaman Abraham ini juga sama. Mereka yang sudah lanjut usia, sudah nenek-nenek, tidak dapat melahirkan dan mempunyai anak. Jadi karena umur Abraham 75 tahun, apa halangan terbesar kedua bagi Abraham? Abraham dan Sarah sudah terlalu tua untuk mempunyai anak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Abraham berumur 75 tahun ketika Allah memanggilnya untuk keluar dari Haran ke Kanaan dan menjanjikan banyak keturunan kepadanya. Nah, adik-adik, kira-kira sudah 10 tahun
berlalu. Tapi Abraham dan Sarah belum juga memiliki seorang anak. Jadi Abraham ini sudah menunggu 10 tahun. Berapa umur Abraham? Tadi 75 ditambah 10 tahun. Sudah 85 tahun adik-adik. Dan masih belum memiliki keturunan. Wah, umur Abraham ini sudah semakin tua ya adik-adik. Nah, adik-adik, pernah gak adik-adik ini dijanjikan sesuatu yang sangat keren, yang sangat bagus, tapi tidak segera ditepati? Apa yang adik-adik pikirkan? Nah, coba adik-adik berpikir ya. Nah, Lasa mau cerita ini. Dulu waktu Lasa SD, Lasa pernah dijanjikan sesuatu oleh saudara papanya Lasa adik-adik. Nah, ketika itu saudara papanya Lasa ini bilang kalau Lasa nilai rapotnya bagus, Lasa dapat ranking di kelas, itu Lasa nanti dikasih uang sebesar 200.000 adik-adik atau lebih, Lasa lupa. Nah, pada saat itu nilai uang segitu itu cukup besar ya adik-adik waktu Lasa SD itu. Nah, ketika Lasa dengar saudara bapaknya Lasa bilang seperti itu, wah, Lasa langsung semangat ya adik-adik. Lasa semangat belajar dan puji Tuhan saat itu nilai Lasa bagus, nilai rapotnya bagus, dan Lasa dapat ranking di kelas adik-adik. Nah, sudah sesuai kan? Tapi Lasa belum juga mendapat hadiahnya ini adik-adik. Sudah Lasa menunggu 1 bulan, 2 bulan, Lasa masih belum dikasih hadiahnya adik-adik. Nah, jadi Lasa mulai ragu dan berpikir, apakah benar ini Lasa akan diberi hadiahnya itu? Nah, kira-kira begitulah adik-adik. Abraham dan Sarah juga sangat gembira adik-adik waktu Allah mengatakan mereka akan memiliki banyak keturunan atau banyak anak. Tapi janji itu terlihat sangat sulit dan semakin sulit dipercaya karena umur mereka semakin tua. Waktu pun semakin berlalu. Allah tidak segera menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Mereka ini mulai ragu dan bertanya-tanya, apakah benar Allah akan menepati janjinya? Kemudian Abraham berkata kepada Allah pada Kejadian pasal 15 ayat yang ketiga. Lasa akan bacakan. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Abraham ini berusaha menggenapi janji Allah, tapi dengan caranya sendiri adik-adik. Jadi mereka berdosa. Janji Allah itu memang besar, hambatannya pun juga besar adik-adik. Mereka seharusnya membutuhkan pertolongan Allah dan menunggu Allah untuk menepati janji itu, untuk menggenapi janjinya adik-adik. Tapi Abraham tetap percaya kepada Allah walaupun janji itu terlihat sulit dan tidak mungkin adik-adik. Nah, kenapa ya Abraham tetap percaya? Karena Allah memberinya iman dan terus menolongnya serta menguatkan imannya adik-adik. Allah terus menyertai dan menolong Abraham selama 25 tahun masa penantiannya, dan terus mengatakan bahwa Abraham akan mendapatkan anak. Tuhan Allah selalu mengingatkan janjinya, yaitu Abraham akan mendapatkan keturunan, mendapatkan anak yang sangat banyak. Nah adik-adik, pada waktunya dan dengan cara Allah, ia akan menepati janjinya dengan
Abraham. Dalam Kejadian 17 ayat 19a dikatakan Sarah akan melahirkan anak laki-laki dan menamai dia Ishak. Dan akhirnya Ishak pun lahir sesuai dengan yang Allah janjikan adik-adik. Nah, melalui Ishak inilah nanti janji Allah tentang keturunan Abraham akan digenapi. Adik-adik, Bapak Abraham ini terkadang juga ragu akan janji Tuhan. Tapi Tuhan Allah menguatkan iman Abraham dan selalu menyertainya. Tuhan juga memberikan janji dengan kita loh. Tuhan juga berjanji dengan kita, yaitu janji penyertaan. Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita kapanpun dan dimanapun. Selain itu, Tuhan juga berjanji akan memberkati kita. Contohnya apa, Lase? Contohnya kita masih sehat, kita bisa sekolah, dan kita masih bisa beraktivitas walaupun di rumah saja adik-adik. Itu juga merupakan berkat Tuhan. Nah, jadi walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, janji-janjinya akan dan pasti digenapi adik-adik di dalam hidup kita. Kita harus tetap percaya pada Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, cerita Lase pada hari ini sudah selesai. Silakan adik-adik mencatat catatan mingguannya. Dan papa mama di rumah atau kakaknya boleh bantu adik-adik untuk ayat hafalan ya. Sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya kami boleh sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan akan penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, kami masih boleh sehat dan boleh beraktivitas Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan sertai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sebentar kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa firman Tuhan selalu dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.